Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Haji Sunarto, SEMSI, selaku dosen pengampu pengantar teori ekonomi makro. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Kinanti Mega Wahyu Ganasari, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, NPM 201100134080003. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan poin bab 1 hingga bab 10 terkait mata kuliah pengantar teori ekonomi makro. Pada saat saya menjelaskan, diharapkan rekan untuk lebih memfokuskan mata terhadap apa yang saya sampaikan. Baik, langsung saja kita ke topik pembahasan. Poin 1. Ilmu ekonomi. Ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dalam berusaha memenuhi kebutuhannya dengan memilih di antara berbagai alternatif yang ada. Dalam teori ekonomi dibagi dalam dua cabang ilmu, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro membicarakan mengenai unit-unit individu seperti perusahaan dan rumah tangga. Ekonomi makro membicarakan mengenai perekonomian sebagai suatu keseluruhan dan mengabaikan unit-unit individu seperti rumah tangga dan perusahaan. Apa tujuan kebijakan makro? Tujuan kebijakan makro ialah tingkat kesempatan kerja penuh, peningkatan kapasitas produksi nasional yang tinggi, tingkat pendapatan nasional yang tinggi, keadaan perekonomian yang stabil, neraca pembayaran internasional yang seimbang dan surplus. Prestasi perekonomian secara makro dapat dinilai dari 3 karakteristik. 1. Tingginya laju inflasi. 2. Tingginya tingkat pengangguran. Dan 3. Tingginya laju pertumbuhan ekonomi. Hukum Okun's Law menyatakan adanya hubungan negatif antara laju pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran, yang artinya apabila laju pertumbuhan ekonomi tinggi, produksi barang dan jasa meningkat dan bersama dengan itu tingkat pengangguran menurun. 4 macam pasar makro. 1. Pasar komoditi. Semua barang atau jasa dianggap identik dan homogen. Bila bunga turun, maka konsumsi naik. 2. Pasar labor. Sumber daya manusia dianggap homogen, rumah tangga perusahaan akan meminta tenaga kerja sampai produksi marginal sama dengan upah real. 3. Pasar bursa, tempat pembeli dan penjual surat berharga. 4. Pasar uang, jumlah uang yang beredar merupakan penawaran uang, permintaan uang, jumlah uang yang diminta dipengaruhi oleh pendapatan real, aktiva real, dan suku bunga. Poin 2. Pendapatan nasional. Jumlah seluruh pendapatan yang diperoleh dari sebagai hasil dari proses menghasilkan barang dan jasa, meliputi bunga, upah, dan gaji sewa laba. Pendekatan pendapatan. Dalam pendekatan pendapatan, menghitung besarnya pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh masing-masing individu yang terlibat dalam suatu kegiatan produksi. Persamaan NI sama dengan pendekatan upah dan gaji ditambah pendapatan sewa ditambah pendapatan bunga ditambah pendapatan laba. Pendekatan pengeluaran menghitung besarnya pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh keempat sektor dalam perekonomian, yaitu sektor konsumen, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor perdagangan luar negeri. Persamaan NI sama dengan pengeluaran konsumsi ditambah pengeluaran investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah pengeluaran perdagangan. Pendapatan nasional dan produk nasional. Persamaan pendapatan nasional dan produk nasional apabila nilai pendapatan nasional dinyatakan bukan atas dasar biaya produksi, melainkan dinyatakan atas dasar harga pasar. Penghubung antara pendapatan nasional berdasarkan harga faktor produksi. 1. Transfer perusahaan. 2. Pajak tidak langsung. 3. Subsidi perusahaan. 4. Penyusutan. Produk domestik dan produk nasional. 1. Produk domestik bruto.
hasil bersih dari semua kegiatan produksi yang dilakukan oleh semua produsen dalam suatu negara dari berbagai sektor ekonomi. 2. Produk nasional bruto. Produk domestik bruto ditambah pendapatan neto terhadap luar negeri dari faktor produksi. 3. Produk domestik neto. Produk domestik bruto dikurangi dengan penyusutan. 4. Produk nasional neto. Produk nasional bruto dikurang dengan penyusutan. Poin 3. Penentuan tingkat pendapatan nasional. Perekonomian tertutup sederhana. Perekonomian yang tidak mengenai hubungan ekonomi dengan negara lain dan tidak mengenal adanya transaksi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah terdiri dari pengeluaran konsumsi, rumah tangga, dan pengeluaran untuk investasi. Persamaan Y sama dengan C plus I. Fungsi konsumsi. Hubungan antara besarnya konsumsi dengan besarnya pendapatan nasional yang artinya bahwa besarnya konsumsi tergantung pada besarnya pendapatan nasional. Fungsi konsumsi C sama dengan A plus CY. Fungsi saving. Saving atau tabungan dapat didefinisikan sebagai bagian dari pendapatan nasional per tahun yang tidak digunakan untuk konsumsi. Persamaan S sama dengan Y min C. Fungsi investasi. Teori pendapatan nasional, variabel investasi diasumsikan sebagai variabel nilainya yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Selain variabel investasi itu sendiri, fungsi konsumsi dari fungsi tabungan diasumsikan variabel nilainya dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel konsumsi dan tabungan yaitu pendapatan. Fungsi investasi I sama dengan I0. Poin 4. Teori konsumsi. Apa itu teori konsumsi? Teori konsumsi merupakan bentuk perilaku konsumen untuk memenuhi kebutuhannya akan barang dan jasa. Faktor yang mempengaruhi konsumsi ialah pendapatan konsumen, nominal atau real, tingkat harga, tingkat bunga, sosial ekonomi, selera. Faktor yang mempengaruhi konsumsi 1. Distribusi pendapatan nasional. 2. Jumlah kekayaan masyarakat dalam bentuk alat likuid. 3. Banyaknya barang konsumsi tahan lama. Teori investasi. Investasi merupakan pengeluaran perusahaan untuk penyelenggaraan kegiatannya, yaitu pengeluaran untuk pembelian tanah, pembangunan pabrik, pembelian mesin untuk produksi, pengeluaran untuk pengadaan persediaan, dan bentuk pengeluaran lainnya. 3 jenis investasi. 1. Investasi tetap perusahaan. 2. Perubahan persediaan. 3. Perumahan. Faktor penentu investasi. 1. Tingkat bunga. 2. Perakiraan kondisi di masa yang akan datang. 3. Inovasi teknologi. 4. Tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Poin 6. Uang dan bank sentral. Sejarah timbulnya uang. Sistem barter. Kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan cara menukarkan barang dengan barang lain yang dibutuhkan dengan nilai tukar tertentu. Sistem barter tidak bisa digunakan lagi karena kesulitan untuk mencari kesesuaian antara orang yang membutuhkan dan orang yang memiliki barang dibutuhkan atau double confidence of one. Uang barang atau commodity money. Dengan keterbatasan sistem barter, orang membutuhkan alat pertukaran yang sah dan disepakati bersama. Uang barang dibuat dari komoditi tertentu seperti emas, perak, maupun kulit kayu. Namun, terdapat kelemahan yaitu nilai tidak stabil, kesulitan untuk membaginya, keamanan tidak terjamin, dan tidak fleksibel. Uang kartal. Jenis uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Kelemahannya ialah keamanannya tidak terjamin, rentan terhadap pemalsuan, dan mudah rusak. Uang giral sebagai pelengkap dari uang kartal dalam kegiatan ekonomi dan pertukaran. Terdapat uang giral dalam bentuk lime deposit, deposito berjangka, cek, rekening giro, dan kartu kredit. Kelemahan dari uang giral adalah likuiditasnya rendah atau tidak semua transaksi dapat menggunakan uang giral. Peranan uang dalam perekonomian. 1. Uang sebagai alat tukar kebutuhan barang dan jasa. 2. Uang sebagai satuan nilai. 3. Uang sebagai standar pembayaran yang tertunda. 4. Uang sebagai penyimpanan nilai. Bank sentral.
Bank Indonesia sebagai bank sentral merupakan lembaga negara yang independen. Tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral ialah A. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. B. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. C. Mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Poin 7. Teori inflasi. Kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga tidak hanya terjadi pada satu jenis barang saja, namun kenaikan harga meliputi kelompok barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Secara terus-menerus artinya kenaikan harga terjadi tidak sesaat saja. Jenis barang yang digolongkan oleh perhitungan inflasi diantaranya harga barang kelompok makanan, kelompok pakaian, dan kelompok perumahan. Dalam kenaikan harga dipengaruhi oleh aggregate demand, permintaan, dan aggregate supply, penawaran. Penyebab timbulnya inflasi. Penyebab timbulnya inflasi ialah A. Inflasi akibat tarikan permintaan. B. Inflasi akibat tarikan penawaran. C. Inflasi akibat perang. Poin 8. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal ialah kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mempengaruhi sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran pada APBN. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter ialah kebijakan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian melalui jumlah uang yang beredar yang dilakukan oleh bank sentral. Poin 9. Pengangguran. Pengangguran merupakan kondisi di mana ketidakmampuan angkatan kerja labor force untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan yang mereka butuhkan dan mereka inginkan. Penyebab: pertumbuhan penduduk yang tinggi, rendahnya laju investasi produktif, siklus bisnis yang melemah, rendahnya kualitas pendidikan masyarakat, strategi industri yang labor saving. Dampak pengangguran. 1. Menurunkan aktivitas perekonomian. 2. Menurunkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. 3. Meningkatkan biaya sosial. 4. Menurunkan tingkat keterampilan. 5. Menurunkan penerimaan negara. Poin 10. Keuangan negara. Keuangan negara ialah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara, dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah, dan berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara: 1. Sisi objektif, 2. Sisi subjek, 3. Sisi proses, dan 4. Sisi tujuan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.